Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi datang dari Liga 1 Inggris dan Liga Champions League Eropa ya kan Wak ya. Liga yang paling kita tunggu-tunggu lah ya kan, karena disinilah kita bisa menyaksikan tim-tim kelas Eropa ya kan untuk bertanding ya kan. Oke, jadi langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama kali ini tentang dari Liga 1 Prancis yang mempertemukan antara Charleroi versus Barnsley. Namun sebelum kita masuk ke pasaran benar seperti biasa Wak ya, kita lihat dulu apa performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Charleroi yaitu hancur performanya ya, dimana hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir Barnsley mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan Wak ya. Terus dari kedua tim baru 2 kali bertemu Wak ya, itu berhasil dimenangkan Charleroi 1 kali dan dimenangkan Barnsley 1 kali Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Charleroi. 5 pertandingan kandangnya full merah Wak ya, jadi masih lebih mending pertandingan 5 terakhir tadi ya, masih ada menangnya 1 ya kan. Sementara Barnsley 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Jadi Barnsley 5 pertandingan tandangnya nggak terkalahkan Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-38 Liga 1 Inggris. Jadi klasemen sementara Wak geng ya, kayak ini sih udah pekan-pekan terakhir Wak geng ya, kayaknya matchnya cuman sampai pekan 38 aja atau 39 sih ya, kurang tahu juga lah Wak ya, tapi biasa rata-rata sih match ke 38 itu selesai liganya Wak ya. Jadi di sini Charleroi itu berada di peringkat dasar Wak ya, peringkat dasar kali peringkat 24 dengan hanya baru mengantongi 23 poin dari 36 penampilan Wak ya. Sementara Barnsley di klasemen sementara berada di peringkat 5 dengan sudah mengantongi 67 poin dari 36 laga ya kan Wak ya. Jadi di sini Barnsley ya masih butuh poin juga sih Wak ya untuk lebih menjauhkan jaraknya lah ya kan. Ini kan masih bisa Wak ya promosi ke Liga Championship Inggris ya kan, tapi lewat jalur playoff Wak ya. Tapi kalau yang dua ini Derby County sama Portsmouth Wak ya. Tapi Derby County juga masih dibayang-bayangi sama Bolton Wak ya. Pokoknya masih bersaing lah ya kan, untuk bisa langsung promosi ke Championship Inggris ya kan, tanpa harus lewat jalur playoff ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak, aku di sini lebih ambil ke Barnsley lah ya Wak ya. Karena kalau seandainya pun ada permainan Wak ya, Charleroi ini udah nggak tertolong lagi kan, nggak bisa lagi keluar dari zona degradasi karena paling dasar ya kan. Jadi menurut aku match ini ya serius-serius aja ya kan. Terus untuk di handicap main 3/4 bola. Terus untuk di over undernya Wak geng ya, ada di over 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Barnsley Wak ya dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini masih sama datang dari Liga 1 Prancis yang mempertemukan antara Derby County versus Reading. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu apa performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Derby County Wak yaitu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir Reading mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak yaitu berhasil dimenangkan Derby County 1 kali dan dimenangkan Reading itu 3 kali Wak ya, dan sisa itu mereka berakhir imbang. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir Wak ya, masih lebih didominasi sama Reading ya Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Derby County. 5 pertandingan kandangnya oke lah ya kan, mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Reading itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 1 kali kekalahan Wak ya. Jadi Reading juga di 5 pertandingan tandangnya nggak buruk Wak ya, lumayan lah ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-38 Liga 1 Inggris. Di klasemen sementara Derby County Wak ya, itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 72 poin. Seperti pembahasan yang sebelumnya aku bilang, dia sini masih butuh poin kali Wak ya, karena masih beda 1 poin sama Bolton Wak ya. Jadi kalau dia meleset aja Wak ya di sisa-sisa match yang ada ya kan, apalagi ini match terakhir, kalau memang matchnya 38 ya, itu ya bisa aja disalip sama Bolton ya Wak ya. Jadi manfaatkan lah match terakhir ya kan, supaya bisa masuk ke Championship Inggris tanpa harus lewat jalur playoff ya kan. Sementara Reading Wak ya, itu di klasemen sementara berada di peringkat 18 dengan sudah mengantongi 39
poin. Dan di sini juga Reading nggak perlu dibantu ya kan Wak ya, karena masih jauh dari zona degradasi ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, udah jelas aku ambil ke Derby Country Wak ya. Ini partai hidup mati juga bagi Derby Country ya kan. Pokoknya di sini wajib win ya kan Wak ya, kalau mau langsung promosi ke Championship Inggris tanpa harus lewat jalur playoff ya kan. Dengan handicapnya min 3/4 bola Wak ya. Terus di over undernya ada di under 2 3/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Derby Country dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama Wak ya, datang dari Liga 1 Inggris yang pertemuan antara Portsmouth versus Burton. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir Portsmouth Wak ya, itu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan terakhir dari Burton itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi kalah sama Portsmouth Wak dengan memenangkan 4 kali, sementara Burton hanya memenangkan 1 kali. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Portsmouth. Di 5 pertandingan kandangnya mantap Wak ya, mendapatkan 4 kali kemenangan beruntun nih kan, dan 1 kali kekalahan. Udah lama juga ya, setelah kalah 1 kali itu terus performanya bagus, naik terus Wak ya, dan skornya itu rata-rata hampir selisih 2 semua ya kan. Sementara di Burton di 5 pertandingan tandang itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Jadi Burton juga nggak buruk ya di 5 pertandingan tandangnya. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-38 Liga 1 Inggris. Di klasmen sementara Portsmouth itu berada di peringkat 1 dengan sudah mengantongi 77 poin. Udah positif lah promosi ke Championship Inggris untuk musim depan Wak ya. Sementara di Burton di klasmen sementara berada di peringkat 20 Wak ya, dengan sudah mengantongi 39 poin ya kan. Jadi di sini Burton pun masih jauh dari kata zona degradasi Wak ya. Poinnya selisih 5 poin ya kan Wak ya. Jadi apalagi ini dia sisa 2 pertandingan lagi kan. Mungkin kalau ini nggak bisa dimanfaatkan, ya mungkin di pertandingan sekali lagi bisa dimanfaatkan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih memang ke Portsmouth lah pastinya kan Wak ya. Dengan handicap min 1/4 bola. Terus di over undernya Wak ya, ada di over 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Portsmouth dengan skor 3-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, pertandingan yang paling kita tunggu-tunggu ya, datang dari Champions League Eropa ya kan, yang pertemuan antara Arsenal versus FC Porto ya kan. Apakah Arsenal di sini bakal menyala atau bakal redup ya kan Wak ya, main di kandang sendiri dengan udah ketinggalan 1 gol Wak ya dari Porto ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir dari Arsenal, seperti kita tahu ya, Arsenal di Liga Domestik atau Liga Premier League Wak ya, itu galak kali, gacor kali Wak ya. Ini mungkin di pertandingan terakhir Wak ya, itu mempersiapkan untuk melawan FC Porto ya, karena bakal all in di sini ya kan, main di kandang sendiri ya kan. Jadi waktu di pertandingan terakhir lawan Bournemouth mungkin banyak pemain lapis 2 Wak ya, tapi iya memang kan aku nonton banyak pemain lapis 2 yang diturunkan ya kan, nggak pemain inti ya kan. Jadi skornya tipis aja, cuma 2-1. Sisanya kalian bisa tengok lah Wak ya. Jauh-jauh sebelum Liga Champions Wak ya, sebelum mendekati Liga Champions semua dihantam Wak ya, semua dibantai ya kan, skornya nggak ngotak semua ya kan. Tapi kemarin lawan Brentford ya skornya tipis aja ya kan, 2-1 ya kan. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir FC Porto nggak terkalahkan Wak ya, dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang Wak ya. Dan di 2 pertandingan terakhir juga skornya membantai ya kan. Terus untuk itu dari kedua tim Wak ya, di 5 pertemuan terakhir masih lebih didominasi sama FC Porto Wak ya, dengan memenangkan 3 kali, sementara Arsenal hanya memenangkan 2 kali. Selanjutnya saya cek juga 5 pertandingan kandang dari Arsenal. 5 pertandingan kandang juga mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya. Sementara 5 pertandingan tandang dari FC Porto itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Arsenal lagi pastinya Wak ya. Kenapa aku ambil Arsenal Wak ya? Karena di sini kalian bisa lihat kan, itu purpurannya sampai 1/3/4 kan. Biasanya kalau tim ya kan udah ngepur 1/3/4 itu wajib Wak ya. Wajib bisa ngelewati handicapnya. Paling minus-minusnya Wak ya, itu cuma dapat WH lah ya kan, skornya 2-0 gitu ya kan. Pokoknya kalau ada 1/3/4 biasanya ya kan, selama aku main Wak ya, gitulah ya kan, 1/3/4 tuh pasti timnya itu wajib menang gitu ya kan. Terus untuk di handicap Wak ya, 1/3/4 lah min ya kan. Terus di over undernya bagaimana, ada di over 2/3/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menang Arsenal dengan skor 3-0 Wak ya. Jadi kalau kalian main di over undernya mungkin
Ya feelingku WH sih Wak ya, karena skornya cuma 3-0 ya. Tapi ya lebih bagus ya main di handicapnya aja ya kan. Gas di handicapnya kan. All in Arsenal. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini masih sama, datang dari Champions League Eropa Wak geng ya. Tapi kayaknya ini partai ngantuk Wak geng ya. Karena lagi kedua tim ini lagi dibilang bagus enggak, dibilang buruk juga enggak Wak ya. Jadi lagi medium lah performanya di tengah-tengah ya kan. Ada Barcelona versus Napoli Wak ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Barcelona nggak terkalahkan Wak ya, dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang Wak ya. Sementara Napoli di 5 pertandingan terakhirnya juga sama Wak ya, nggak terkalahkan juga, cuman ya hasilnya kurang maksimal ya kan. Dimana mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang Wak ya. Dan di pertandingan terakhir setelah menang lawan Juventus Wak, kemarin lawan Torino kan, itu skornya hanya imbang aja kan. Mungkin mempersiapkan Liga Champions juga ya kan. Terus duet-duet dari kedua tim Wak ya, di 5 pertemuan terakhir masih didominasi sama Barcelona dengan memenangkan 2 kali, sementara sisanya itu mereka selalu berakhir imbang Wak ya. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Barcelona. 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan tandang dari Napoli mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Jadi Napoli 5 pertandingan tandangnya buruk kali performanya Wak ya. Oke Wak, jadi ini leg yang kedua Wak ya, dimana leg pertama itu Barcelona berhasil nahan Napoli Wak ya, di kandangnya Napoli itu dengan skor 1-1 ya kan. Jadi ini keuntungan buat Barcelona Wak ya, main di kandang sendiri ya kan, di leg kedua ya kan. Skornya juga ibaratnya masih sama kan, jadi bisa lebih pede lah pastinya ya kan, nggak ada yang mau dikejar juga kan, pokoknya dapat win, dah mantap kali lah ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar tersedia, udah jelas aku disini ambil ke Barcelona lagi Wak ya, karena Napoli memang lagi hancur performanya Wak ya di musim ini ya kan. Dengan handicapnya minus setengah bola aja Wak ya. Terus di over undernya ada di under 2,3/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Barcelona dengan skor 2-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Wak ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksinya bisa full hijau, biar kita bisa JP-JP masa lagi pastinya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi ya sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang kubahasnya sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100%, karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ya ambil aja yang sehati Wak ya, kalau ada yang sehati sama kalian ya kan. Kalau ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp. Jadi kalau kalian mau prediksi lengkapnya, kalian bisa join grup WhatsApp Wak ya. Untuk joinnya nggak usah khawatir, karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi kan, kapan lagi dan dimana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga Wak ya. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain, ada Facebook, Instagram, dan Telegram. Kalau kalian yang suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram Wak ya. Karena setiap hari aku ngasih free tip single bed tuh di Facebook dan Instagram. Kalau kalian yang suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain Wak ya, tentang match atau pertandingan yang aku bahas ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan, karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.